Oke, baik. Jadi mungkin sebelumnya perkenalkan Kak Andreas. Jadi saya selaku admin Unet Today ya. Jadi mungkin Kak Andreas sudah mengikuti sudah sejak lama mungkin atau mungkin baru-baru saja mengikuti Unet Today. Jadi Unet Today ini salah satu akun Instagram buat mempromosikan Universitas Jember tersendiri untuk targetnya itu mahasiswa-mahasiswa di luar Jember maupun di dalam Jember. Begitu. Jadi UNED Today sendiri itu dikelola oleh mahasiswa. Jadi tidak dikelola oleh pihak UNED atau enggak tidak dikelola sama pihak rektorat. Jadi dikelola sendiri sama mahasiswa. Kebetulan saya sendiri sudah lulus barusan di bulan Oktober kemarin wisuda. Jadi udah lulus hampir satu semester ya. Saya angkatan 2019. Salam kenal Kak Andreas. Bisa dipanggil Fajri. Saya dari jurusan Fisika MIPA Universitas Jember. Begitu. Oke, mungkin dari Kak Andreas bisa perkenalan terlebih dahulu. Oh ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap Andreas Dawapa dari Fakultas Teknik angkatan 2019. Oh ya, seangkatan berarti ya Iya, satu angkatan benar. angkatannya. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih Kak Andreas sudah menyempatkan waktunya buat wawancara sebentar, mungkin 15 menit mungkin nanti cukup. Kemarin saya tertarik malam-malam itu buka Instagram, ada yang ngetek akun Unet Today dan Kak Andreas ngetek Unet Today ya kalau nggak salah barusan sudah wisuda atau enggak lulus ya, lulus sidang ya kalau nggak salah. Benar, sidang. Oh ya, jadi mungkin nantinya, mungkin hari ini insya Allah saya beritakan di feed Instagram Net Today, mungkin untuk menginspirasi mahasiswa-mahasiswa yang dari timur juga nanti di tahun 2024 eh, yang jadi maba di tahun 2024 yang mungkin daftar di UNED. Soalnya mungkin mahasiswa-mahasiswa dari timur itu masih jarang kelihatan di UNED kayak gitu. Dan mungkin semoga nanti dari Kak Andreas bisa menginspirasi calon-calon mahasiswa baru khususnya dari wilayah timur kayak gitu. Nah mungkin nanti ada sekitar 5 pertanyaan yang perlu dijawab Kak Andreas. Nanti satu persatu aja. Nanti saya kasih pertanyaan mungkin satu, terus kemudian dijawab, terus saya kasih pertanyaan lagi. Nanti secara bergantian saja. Gitu. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama bisa diceritakan ke Andreas mulai dari awal pendaftaran di UNED mungkin di tahun 2019 ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan bagaimana alur pendaftaran di UNED. Mungkin dari Kak Andreas dapat informasi UNED itu dari mana, terus motivasi kenapa kok milih teknik ya, fakultas teknik, terus kemudian dari SMA tersendiri apakah ada informasi terkait pengenalan kampus UNED di sekolahnya Kak Andreas pada saat ini, pada saat SMA gitu. Mungkin itu bisa dijawab. Oh ya baik, saya langsung menjawab untuk pertanyaan pertama. Eh, Pas kebetulan tahun 2019, waktu itu setelah selesai SMA, itu kan ada program namanya Adik Papua. Itu namanya program pemerintah daerah. Waktu itu sempat tes untuk melanjutkan perguruan tinggi. Pas setelah tes, beberapa minggu kemudian ada hasilnya keluar dan pas akunya dapat diterima di Universitas Jember. Terus waktu itu dikumpulkan sama kakak senior. Waktu itu kami 24 orang semua dari teman-teman saya dari Papua. Jadi dikumpulkan di Rusunawa Putra, kami tampung di lantai satu selama kurang lebih 3 hari, 3 hari 3 malam di situ. Kemudian dari kakak tingkat dari Papua itu pas pengenalan begitu, pengenalan, kemudian ditanya ambil jurusan apa, fakultas apa begitu. Kemudian teman-teman lain itu sudah menjawab dan mereka tanya ke saya, mereka tanya ke aku, kamu ambil jurusan apa? Jurusan teknik sipil, fakultas teknik. Kemudian ada beberapa kakak tingkat dari Papua itu mereka sempat bilang teknik itu sulit, jadi lebih baik
dari awal itu kamu pindah di fakultas lain. Ah, kemudian saya mempertahankan begitu. Tidak apa-apa, yang penting saya coba dulu, walaupun lama atau cepat selesai, yang penting kita usaha semampu kita begitu. Itu dalam pemikirannya seperti itu. Sempat ditawarkan, terus pernah ceritakan pengalaman kakak sebelumnya itu pernah pindah fakultas, belum selesai dan lain-lain kan dari fakultas teknik. Kemudian waktu itu mempertahankan sudah jalani pelan-pelan. Pas di semester satu itu ada kerusuhan di Papua, rasisme di Surabaya. Kemudian waktu itu eh, perintah kan dari gubernur Papua itu disuruh pulang mahasiswa yang di luar Papua karena situasi memang memanas waktu itu. Pas waktu itu semester satu saya pernah pulang ke Papua. Hmm. Pulang, kemudian di sana situasinya sudah meredam, sudah reda begitu kan. Akhirnya balik ke kampus lagi. Balik ke kampus UNED, terus nilai yang selama satu semester lihat begini, waduh, semua rata-rata 24 SKS. Iya, iya. Ke- 24 SKS, kemudian saya pernah tawarkan sama DPA saya, Pak, ini nilai saya hancur jadi mau mengulang dari awal begitu, sama angkatan 20. Sudah, kata DPA bilang, adik tidak apa-apa, lanjutkan angkatan tetap, yang penting semangat, begitu saja. Kemudian dari situ jalani pelan-pelan dari semester satu memang banyak mata kuliah yang ketinggalan, tapi yang penting semangat itu saja. Semangat sampai akhirnya kemarin sudah sidang Nah, alhamdulillah. tanggal 15 Januari 2024. Oke. Iya, Mungkin, mungkin begitu selama awal masuk sampai sekarang. oh ya, baik. Mungkin saya ucapkan selamat ya, Kak Andreas, baru lulus mungkin di bulan-bulan kemarin, dan itu salah satu prestasi yang bagus, khususnya buat Fakultas Teknik. Karena ya saya sendiri pun mengaku bahwa Fakultas Teknik itu memang sulit, kayak gitu. Dan mungkin rata-rata mahasiswa juga mengakui hal tersebut. Jadi ya patut disyukuri Kak Andreas bisa lulus di Fakultas Teknik, khususnya buat teknik sipil. Oh ya, mungkin untuk pertanyaan yang kedua, selama mengikuti perkuliahan di UNED, khususnya di Fakultas Teknik ya, kan teknik itu kan solid ya. Mungkin gambaran mahasiswa teknik itu seperti itu. Jadi selama mungkin kurang lebih 4 tahun berkuliah di UNED, itu gimana rasanya? Mungkin apakah apakah ada pengalaman baru atau enggak, mungkin achievement yang pernah didapatkan dari Kak Andrea selama 4 tahun ini, mungkin dari segi pengalaman organisasi atau dalam segi kegiatan mahasiswa, atau enggak mungkin pernah ikut kepanitiaan di Fakultas Teknik, mungkin bisa diceritakan testimoninya, apakah kompak banget di Fakultas Teknik atau enggak, ada apa ya, ada sejenis mungkin perbedaan yang mungkin Kak Andreas didapatkan selama berkuliah di UNED. Oh ya, baik. Selama perkuliahan di UNED, pernah mulai dari apa? UKM ya, dari kegiatan mahasiswa. Itu pernah sempat ikut Mapala. Jadi di fakultas itu namanya Mahadipa, mahasiswa mencintai divisi alam begitu. Nah, itu sempat pernah ikut sampai diklat. Itu pas awal masuk itu kan ada demo UKM begitu. Demo UKM ke ada di tingkat begitu. Pas waktu itu saya menarik dengan itu. Jadi sempat ikut di Mahadipa, terus sampai diklat dan jadi anggota. Kemudian di tingkat apa Univ itu pernah jadi sempat apa pengurus pengurus kemahasiswaan di UKM Katolik UNED. Itu pernah bagian kemahasiswaan. Jadi teman-teman yang baru datang begitu itu biasa kami rangkul begitu. Jadi kami datakan dia tinggalnya
di mana macam dia membutuhkan apa namanya macam kendala di cari kos, kontrakan, asrama dan lain-lain tuh biasa kami yang ngurus begitu. Teman-temannya dari khususnya luar Jawa atau luar Jember. Itu pernah sempat jadi kalau kepanitiaan ya, kalau kegiatan univ, kalau dari UKM Katolik itu sering banget kalau kegiatan-kegiatan dari apa namanya dari Universitas Jember yang khususnya UKM Katolik. Itu pernah ikut juga, terus pernah sempat ikut kesenian juga, tapi karena tidak betah dan lain-lain, akhirnya sudah putuskan tidak ikut lagi begitu. Eh, Kemudian khusus untuk teman-teman dari 3T, terus afirmasi dan adik Papua itu selalu konfirmasi ke kampus itu melalui saya. Jadi bisa dibilang saya ini salah satu tangan kanannya UNED juga begitu dari Mawa. Dan juga pernah ditunjuk pada saat 2019 waktu mahasiswa itu pernah ditunjuk sebagai ketua angkatan teman-teman dari 3T. 3T itu khusus dari teman-teman wilayah Maluku, NTT, dan Ambon dan lain-lain. Hmm. Sama afirmasi TIK juga, afirmasi TIK teman-teman dari luar Papua atau luar Jawa, pokoknya bebas. Sama adik Papua dan Papua Barat. Itu pernah ditunjuk sebagai ketua di UNED begitu. Waktu waktu kita mahasiswa baru sampai sekarang juga karena sampai saat ini belum ada pertemuan sama UNED atau pihak Mawa atau pembina begitu kan belum ada apa namanya mubes begitu. Oh ya, ya mungkin sangat ini ya apa? Mungkin sangat produktif ya kalau saya lihat Kak Andreas di dunia kampus. Terus kemudian mungkin balik ke belakang lagi ya Kak Andreas. Kan mungkin kalau kita bisa lihat ya untuk keinginan untuk studi lanjut khususnya buat sarjana atau enggak eh, bisa lanjut ke dunia universitas itu kan masih jarang ya khususnya buat wilayah-wilayah di bagian timur. Nah mungkin motivasinya Kak Andreas itu apa sih yang ingin melanjutkan studinya khususnya buat S1 sarjana di Universitas Jember? Apakah ada dorongan dari keluarga atau enggak mungkin dari keinginan sendiri Kak Andreas ingin mewujudkan cita-citanya atau enggak mungkin ada sosialisasi di sana, oh ini ada program beasiswa adik nih, atau enggak mungkin ada program-program beasiswa lain yang bisa dimanfaatkan buat mahasiswa-mahasiswa yang ada di Papua, kayak gitu. Mungkin bisa diceritakan. Oh ya, untuk apa namanya, untuk program pemerintah ini biasanya ada apa namanya, ada pilihan-pilihan kota macam kampus-kampus yang seluruh Indonesia itu mereka cantumkan, khususnya yang sudah apa namanya, sudah masuk dalam peringkat dari peringkat terbaik lah begitu. Itu sudah mendatangkan semua, jadi di situ tinggal pilih begitu. Kita mau masuk di kampus mana, seperti UGM, UI, terus kampus Airlangga, UNED dan lain-lain seluruh Indonesia. Jadi apa namanya untuk pilihan itu saya pikir tidak ini tidak dipaksa begitu. Jadi karena semua orang tuh pilihan itu bebas begitu. Dia mau kuliah di mana saja bebas. Untuk program pemerintah ini memang ada pilihan. Jadi ya bisa teman-teman bisa pilih sendiri begitu. Di mana mereka mau kuliah dan rata-rata itu kalau lihat sekarang ini eh, biasanya kakak tingkatnya ada atau mungkin keluarga yang terdekat. Nah, di kota itu yang sering pilih begitu. Saya lihatnya itu begitu. Seperti macam di Jogja. Berarti kakaknya ada di Jogja atau keluarga yang terdekat ada di kuliah di Jogja, berarti ada yang baru itu mereka juga pilih di Jogja kayak begitu. Surabaya juga sama, kota lain juga sama. Oh gitu Jadi ya. selama mereka pilihan itu ya kayak apa banyak orang atau mungkin keluarganya ada di kota studi itu yang selalu pilih. Tapi Hmm. kalau untuk perkuliahan ya harus kita semangat begitu.
semangat. Terus tujuan ke sini kan tujuan utama kan kuliah. Jadi boleh ikut apa saja, bebas. Macam organisasi dari kampus kah, terus dari luar luar kampus kah, itu bebas begitu. Tapi yang penting kita utamakan tugas. Kalau ada tugas kerjakan. Kalau kuliah berarti masuk kayak begitu. Jadi bagi saya ya utamakan kuliah dulu begitu. Lainnya pikir dari belakang. Oke. Ya, Ya mungkin ya mungkin begitu lah. Heeh. ya. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, Kak Andreas ini mungkin ini ya apa eh, semangat kuliahnya itu karena ada program yang ditawarkan dari pemerintah Papua ya untuk calon-calon mahasiswa yang ingin berkuliah nggak hanya di UNED, jadi bisa ke kampus-kampus yang lain. Oh iya, kemudian Kak Andreas ini apakah ada saudara mungkin di Jember? Untuk Jember ini saudara terdekat itu tidak ada. Jadi anak rantau begitu. Terus Oh, kalau saudara yang macam satu daerah atau mungkin satu kabupaten atau saudara yang lain itu ada. Jadi memang di Jember ini apa kami punya persaudaraan begitu tuh memang saling kuat begitu. Tidak sama dengan kota lain seperti Malang, Surabaya. Kalau macam di Jember ini kan macam ada yang lewat begitu kan baku sapa begitu. Dari hmm. mana terus kenalan dari mana nama dan lain-lain. Jadi kalau di Jember ini kami punya apa untuk kesatuan persatuannya itu paling kuat lah begitu. Oh, oke. Dari Oke, Jember kemudian tidak ada saudara atau keluarga tidak ada. oh ya, berarti mandiri ya merantau dari Papua Iya benar mandiri. ini sendiri ya, kebetulan ada komunitasnya juga di sini ya yang kalau nggak salah setiap sore itu main volley di depan Rusunawa ya. Benar. Di sini ada komunitas namanya Permapa, Persatuan Pelajar Mahasiswa Papua Jember begitu. Oh, oke. Kemudian Iya, mungkin kalau boleh tahu nih untuk fasilitas beasiswa yang ditawarkan pemerintah Papua itu namanya Adik ya kalau nggak salah. Nah itu benar. fasilitasnya itu apa saja ya Kak Andreas? Apakah hanya free UKT saja ataukah ada biaya hidup atau ada biaya kos mungkin? Oh ya, untuk fasilitas dari apa program Adik Papua ini itu ada UKT. UKT itu sudah tidak pikir lagi. UKT, jadi kita pantau-pantau dilihat di sister. Kalau sudah lunas, terus ada apa namanya biaya hidup. Biaya hidup itu ada juga. Jadi per bulan 1 juta. Tapi kemarin 2020 ini beda. Jadi 2020 ke atas itu untuk nominalnya itu mereka tinggi daripada kita yang kakak tingkat. Tapi yang baru itu dinaikin ada perubahan dari pusat dari Kemendikbud itu sudah ada perubahan. Oke. Jadi semua satu program tapi setiap angkatan itu beda pendapat begitu Oh untuk gitu. biaya hidupnya. Ya Iya, lumayan buat hidup di Jember ya. Terus iya apakah lumayan. ada? Biaya hidup juga murah. Oh ya murah, benar sekali. Bisa beli Iya, nasi 5.000 itu di Jember. benar. Kalau boleh tahu, apakah ada syarat yang harus dipenuhi ya untuk beasiswa ini? Misal minimal IPK harus sekian kayak gitu, atau enggak minimal harus menempuh S1 atau enggak apa gitu yang sekiranya bisa memenuhi persyaratan di beasiswa ini. Benar. Kalau setelah selesai apa SMA itu kan ada beberapa syarat yang kita harus apa melengkapi seperti kayak nilai, terus ada apa namanya? Itu mereka yang menentukan begitu dari pemerintah daerah. Jadi mereka yang menentukan anak ini memenuhi syarat, anak ini tidak kayak begitu. Kemudian ada batasnya juga. Untuk S1 kurang lebih dalam 5 tahun itu harus selesai. Kalau tidak beasiswa putus atau kembali ke pusat kayak begitu. Kemudian untuk yang D3 ini maksimal 4 tahun. 4 tahunnya harus selesai. Kalau tidak selesai dalam waktu yang mereka tentukan, beasiswa bisa putus atau bisa tarik kembali kayak begitu. Oh, oke oke oke. Ya, Hmm, alhamdulillah Andres bisa lulus tepat waktu ya. Terus benar. mungkin bisa di
ceritakan perbedaan di lingkungan Papua sama lingkungan sini itu apa? Mungkin dari segi pertemanan, khususnya pertemanan gimana? Apakah mahasiswa lokal di sini tuh menerima baik eh, untuk mahasiswa-mahasiswa di wilayah timur ya? Kemudian dari segi ekonomi, biaya hidup, gimana perbedaannya? Terus dari segi suasananya, apakah nyaman atau enggak lebih nyaman di Papua atau enggak mungkin dari segi apa ya pendidikannya mungkin dari dosennya apakah ada treatment yang berbeda mahasiswa lokal sama mahasiswa Papua atau enggak disamakan enggak ada perbedaan. Jadi mungkin bisa diceritakan. Benar, untuk mulai dari segi apa namanya lingkungan hidup Jadi kita yang datang dari merantau seperti dari Papua begitu tuh, memang penyesuaian itu sulit begitu dari awal itu, penyesuaian kampus, penyesuaian lingkungan, penyesuaian tempat tinggal dan lain-lain. Itu memang sangat sulit sih bagi saya. Waktu saya pertama datang itu memang sulit juga. Maunya itu kembali kayak tidak mau kuliah di sini kayak begitu. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan akhirnya bisa jalani pelan-pelan sampai bisa penyesuaian dengan yang lain begitu. Terus untuk apa namanya? Untuk di perkuliahan itu memang ada beberapa dosen. Dosen begitu itu kan sering menggunakan bahasa bahasa Jawa, bahasa daerah begitu kan, bahasa Madura kayak begitu kalau di Jawa. Jadi apa namanya? Memang ada beberapa dosen. Saya pernah ini juga apa namanya? Kita mahasiswa di sini itu bukan dari Jawa saja. Jadi luar Jawa juga ada. Jadi mohon untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak begitu. Itu saya pernah protes ke dosen 3 kali kan 4 kali itu. Terus memang untuk penyesuaian apa namanya untuk perkuliahan begitu memang sangat sulit juga karena apa namanya dosen di sini begitu kan menggunakan apa bahasa daerah begitu. Jadi bahasa daerah itu kalau di kampus boleh dihilangkan atau mungkin menggunakan bahasa yang baik dan benar begitu. Eh, Terus untuk segi apa namanya lingkungan, lingkungan ini kan apa namanya kalau misalnya atau misalnya kalau orang Papua ini kalau satu orang salah itu semua salah itu mata warga. Misalnya ada sebelumnya itu pernah buat keributan atau minum-minum apa gitu kan buat masalah atau tidak enak begitu tuh apa nama sering terjadi itu kalau misalnya kos kos itu mungkin sebelumnya tidak bayar atau buat masalah begitu tuh kalau anak Papua yang baru masuk itu tidak mungkin terima orang Papua itu begini-begini itu pasti mereka cerita kayak begitu. Hmm. Jadi di selama di Jember ini kalau satu orang salah itu kena semua oknumnya itu satu orang tapi sering terjadi itu begitu. Sering orang Papua itu begini-begini itu di hadapan warga juga begitu. Eh, Terus untuk apa ini di kampus terhadap apa namanya teman-teman ini, itu kan pasti namanya ada yang namanya manusia atau namanya manusia pasti ada yang suka, ada yang tidak suka itu pasti ada. Memang di luarnya itu ya pura-pura baik, tapi dalam hatinya itu kita tidak tahu. Eh, jadi yang penting kita baik-baik saja begitu. Yang teman-teman yang berbuat baik kita ambil, yang buruk itu kita kasih tinggal. Dan juga saya ini apa selama kuliah itu di kampus UNED itu teman saya kan memang banyak juga banyak. Terus mereka ajak saya macam apa namanya minum begitu juga tuh. Tapi saya ini anti minum jadi selalu tolak begitu. Kalau macam temanin mereka begitu boleh. Tapi untuk saya sendiri belum pernah coba. Mungkin ada waktunya begitu, ada saatnya. Iya. Ya mungkin bisa dipertahankan untuk Kak Andreas jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan kayak gitu. Oke, Benar. mungkin pertanyaan terakhir Kak Andreas. Kan ini kan sudah lulus. Sebelumnya saya ucapkan lagi congratulations, selamat buat Kak Andreas buat gelar barunya. Kemudian untuk kedepannya nih Kak Andreas setelah lulus di teknik sipil
di Fakultas Teknik Universitas Jember ini untuk selanjutnya itu bagaimana? Apakah ingin lanjut studi lagi atau enggak mungkin balik ke kampung halaman buat kerja atau enggak punya rencana lain untuk apa ya istilahnya menyambung hidup lah gitu atau enggak daftar-daftar pekerjaan kayak gitu. Terus mungkin untuk closing statement atau penutup bisa diberikan apa ya sejenis nasihat atau enggak mungkin pesan-pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang khususnya di luar UNED khususnya buat mahasiswa-mahasiswa di Papua. Soalnya nantinya insya Allah video record ini izin saya tayangkan ke YouTube kami ya. Apakah boleh Kak Andreas? Boleh, boleh. Ya, jadi nanti insya Allah bakalan saya tayangkan di YouTube. Mungkin nanti mahasiswa-mahasiswa dari timur, khususnya Papua, biar termotivasi lagi agar semakin banyak untuk studi lanjut, khususnya buat kampus-kampus Indonesia, gak hanya di UNED. Oke, mungkin itu bisa dijawab. Oh ya, untuk setelah selesai dari UNED sini, untuk saya sendiri sementara ini ada dua rencana. Ada dua rencana. Yang pertama, lanjut studi untuk S2, tapi untuk apa namanya beasiswa itu nanti dites lagi begitu. Namanya LPDP kalau di Papua. Jadi beasiswa untuk S2. Jadi nanti besok itu nanti di daftar tes dan lain-lain nanti begitu. Kalau misalnya tidak dapat beasiswa maka cari pengalaman atau nanti pengalaman di Jawa lalu nanti pulang begitu, pulang ke Papua. Terus eh, yang ketiga ini apa namanya? Kalau memang tidak tembus beasiswa begitu berarti sebelum saya pulang itu saya harus ikut profesi begitu. Profesi mungkin insinyur kah? Kalau di teknik kan ada. Jadi mungkin ikut beberapa 2 tahun kayak begitu kan biasanya ada maka nanti ngambil apa namanya kayak profesi begitu, profesi insinyur. Jadi dari saya seperti itu untuk kesan atau pesan kepada teman-teman, teman-teman yang khusus untuk teman-teman mahasiswa luar Jawa atau khususnya untuk teman-teman yang dari Papua. Itu apa namanya? Memang di sini kita kuliah ini apa namanya? Sulit begitu dari segi penyesuaian di luar, di kampus, dan memang mata kuliah dan lain-lain itu memang sulit. Jadi ya itulah namanya proses. Jadi kita tidak perlu apa namanya patah semangat. Yang penting kita semangat pasti kita sukses. Jadi yang penting yakin dan percaya dan yang sangat penting itu semangat itu penting. Walaupun memang apa namanya berbeda-beda mahasiswa, terus mereka menggunakan apa namanya bahasa dan lain-lain itu jadikan soal pembelajaran. Jadi kalau misalnya dosen yang begitu maka kita akan proses begitu, protes ke dosen yang bersangkutan. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu jadi kita sebagai mahasiswa itu harus kita apa? Kita proses begitu, tidak perlu kita khawatirkan mana baik, mana buruk. Kalau yang buruk kita protes, kalau yang baik kita ambil begitu. Jadi yang teman-teman khusus teman-teman yang dari Papua harus kita semangat tujuan ke sini kan tujuan utama kan kuliah. Kuliah jadi boleh ikut organisasi, boleh ikut kemana saja, boleh tapi ingat tujuan utama itu kuliah. Jadi yang penting semangat, semoga sukses selalu buat ke depan. Pasti kita bisa Papua. Oke, mungkin itu saja Kak Andreas. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Kak Andreas hari ini ada aktivitas ya, jadi mohon maaf mengganggu. Jadi saya izin buat upload di sosial media kita di YouTube Net Today, sama nanti boleh minta fotonya Kak Andreas, foto pas sidang kemarin bisa dikirimkan melalui WA kami buat cover berita kami. Seperti itu.